Pemecahan masalah merupakan usaha nyata dalam rangka mencari jalan keluar atau ide berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemecahan masalah ini adalah suatu proses kompleks yang menuntut seseorang untuk mengkoordinasikan pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi dalam rangka memenuhi tuntutan dari suatu situasi. Sedangkan proses pemecahan masalah merupakan kerja memecahkan masalah. Dalam hal ini, proses menerima tantangan yang memerlukan kerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam istilah sederhana, masalah adalah suatu perjalanan seseorang. Kriteria pemecahan masalah. Tidak semua soal matematika dapat dikategorikan sebagai soal pemecahan masalah, walaupun soal tersebut berupa soal cerita yang penyelesaiannya memerlukan perhitungan matematika. Jika suatu soal diberikan pada siswa dan siswa langsung tahu cara pemecahannya, maka soal tersebut tidak termasuk soal yang bertipe pemecahan masalah. Misalnya, pada suatu bab siswa telah mempelajari cara perhitungan 350 ditambah 124 ditambah 921 sama dengan titik. Lalu pada soal berikutnya diberikan soal cerita. Contoh, Bibi memiliki 3 kebun jeruk. Kebun pertama menghasilkan 350 buah jeruk. Kebun kedua menghasilkan 124 buah jeruk dan kebun ketiga menghasilkan 921 buah jeruk. Berapa banyak buah jeruk yang dihasilkan dari ketiga kebun tersebut? Dari soal tersebut tidak termasuk pemecahan masalah karena siswa akan langsung tahu bahwa penyelesaiannya menggunakan operasi hitung penjumlahan yang baru saja mereka pelajari. Bandingkan dengan persoalan di bawah sama-sama soal mengenai penjumlahan. Berbeda jika siswa diberikan soal berapa hasil dari penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya. Untuk memperoleh jawaban yang benar, siswa akan menggunakan berbagai strategi yang mungkin berbeda-beda. Dari strategi yang digunakan, guru akan dapat melihat tingkat kreativitas siswa. Mungkin ada siswa yang akan menghitungnya satu persatu, mulai dari 1 plus 2, lalu ditambah 3, dan seterusnya. Siswa yang kreatif mungkin akan mengelompokkannya menjadi 50, yaitu di dalam kurung 1 plus 4, 9, di dalam kurung 2 tambah 4, 8, dan seterusnya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu soal dapat dipandang sebagai suatu masalah jika soal tersebut bukan merupakan soal yang rutin belaka. Yang dimasukkan soal rutin ialah soal yang sering dipelajari siswa dan soal yang sudah diketahui jawabannya dari pelajaran yang pernah didapatkan siswa. Bisa jadi suatu soal menjadi masalah bagi siswa yang satu tetapi tidak bagi siswa yang lain. Langkah-langkah pemecahan masalah matematika dikemukakan oleh Poila. 1. Memahami masalah. Pada langkah pertama ini, pemecah masalah harus dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk mempermudah pemecahan masalah, memahami masalah dan memperoleh gambaran umum penyelesaiannya, dapat dibuat catatan-catatan penting, di mana catatan-catatan tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, grafik, atau yang lainnya. Dengan mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan, maka proses pemecahan masalah akan mempunyai arah yang jelas. Yang kedua, merencanakan cara penyelesaian. Untuk dapat menyelesaikan masalah, pemecah masalah harus dapat menemukan hubungan data dengan yang ditanyakan. Pemilihan teorema-teorema atau konsep-konsep yang telah dipelajari dikombinasikan sehingga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu. Jadi, diperlukan aturan-aturan agar selama proses pemecahan masalah berlangsung dapat dipastikan tidak akan ada satupun alternatif yang terabaikan. Untuk keperluan ini, bila perlu memecah masalah mengikuti langkah-langkah berikut. A. Mengumpulkan data atau informasi dengan mengaitkan persyaratan yang ditentukan untuk analisis. B. Jika diperlukan analisis informasi yang diperoleh dengan menggunakan analogi masalah yang pernah diselesaikan. 3. Apabila ternyata macet, perlu dibantu melihat masalah tersebut dari sudut yang berbeda. Yaitu jika hubungan data dan yang ditanyakan sulit untuk dilihat secara langsung, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, melihat sub masalah. Hal ini akan sangat berguna pada masalah yang kompleks. Yang kedua, cobalah untuk mengenal sesuatu yang sudah dikenali, misalnya dengan mengingat masalah yang mirip atau memiliki prinsip yang sama. Yang ketiga, cobalah untuk mengenali pola dengan mencari keteraturan-keteraturan. Yang keempat, pola tersebut dapat berupa pola geometri atau pola aljabar. Yang kelima, gunakan analogi dari masalah tersebut, yaitu masalah yang mirip, masalah yang berhubungan, yang lebih sederhana sehingga memberikan Anda petunjuk yang dibutuhkan dalam merencanakan masalah yang lebih sulit. Masukkan sesuatu yang baru atau membuat hubungan antara data dengan hal yang tidak diketahui. Buatlah kasus, mulailah dari
akhir atau asumsikan jawabannya, yaitu dengan menganalisis bagaimana cara mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. 3. Melaksanakan rencana. Berdasarkan rencana, penyelesaian masalah yang sudah direncanakan atau itu dilaksanakan. Di dalam menyelesaikan masalah, setiap langkah dicek apakah langkah tersebut sudah benar atau belum. Hasil yang diperoleh harus diuji apakah hasil tersebut benar-benar hasil yang dicari. 4. Melihat kembali. Tahap melihat kembali hasil pemecahan masalah yang diperoleh mungkin merupakan bagian terpenting dari proses pemecahan masalah. Setelah hasil penyelesaian diperoleh, perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif tidak diabaikan, misalnya dengan cara yaitu melihat kembali hasil, melihat kembali alasan-alasan yang digunakan, menemukan hasil lain, menggunakan hasil atau metode yang digunakan untuk masalah lain, menginterpretasi masalah kembali, menginterpretasikan hasil, memecahkan masalah baru dan lain sebagainya. Baiklah, sekian presentasi dari saya atau materi yang sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.